Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang apa yang akan terjadi di 3 bulan ke depan. Jadi aku bakalan cek energi keseluruhan kalian. So it's kind of surprises atau kejutan-kejutan atau bahkan kayak hasil dari jerih payah kamu kemarin. Kita lihat ke 3 bulan ke depan, oke? Ini adalah collective reading untuk banyak orang. Untuk disclaimer lainnya tolong lihat di bawah, cek di bawah. Nanti kalau misal aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Karena zodiak itu sebenarnya cuma sebagai penanda aja. Jadi elemen yang cukup besar adalah zodiak yang aku sebutkan, dan nanti ada simbol-simbol atau ada tanda-tanda dari semesta lainnya, tolong diperhatikan. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Oke. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Relax, santai. Semakin kamu santai, semakin mudah dibacanya, semakin gampang dibacanya. Oke. What will happen in 3 months ahead? Kalau keresak-keresak aku baru menyadari. Jadi aku juga sempat dengar. Ya kalau keresak-keresak itu biasanya aku yang pecicilan kesenggol mic-nya. Jadi tolong dimaklumin. Kita bakalan cek dulu ya. What will happen in 3 months ahead? In your life, terutama untuk kalian yang melakukan perjalanan spiritual, bahkan kalian memilih untuk jadi light worker, memilih jadi seseorang yang memang berniat untuk helping a lot of people, ini kayak momen-momen spiritual awakening. Kamu akan semakin lebih sadar lagi sama kemampuan diri, semakin lebih sadar lagi tentang apa yang bisa kamu lakukan di dalam kehidupan ini. Cuman kalau aku lihat gini, banyak banget dari kalian yang ujiannya itu mungkin akan terjebak di dalam sebuah ilusi. So, saran dari aku adalah punya prinsip, punya moral yang kuat. Pegangan sama keyakinan kamu yang erat banget pegangannya. Jadi kadang-kadang manusia itu, terutama ya, yang untuk pengen belajar spiritual atau belajar supranatural, biasanya godaan terbesar adalah ilusinya sendiri. Nah, untuk kita bisa kelepas dari ilusi itu, kita harus balance antara realita sama imajinasi kita, gitu. Antara realita dan intuisi kita itu harus balance. Makanya duniawi sama spiritually itu harus berjalan bersamaan. Kita nggak bisa kayak berat sebelah gitu. Let's say ada seseorang yang mungkin tiba-tiba terpanggil jiwanya untuk melakukan perjalanan spiritual. Akhirnya menanggalkan semua apa yang dia punya di dunia ini, pertemanan, pekerjaan, dan segala macam, fokusnya hanya spiritual aja. Kamu akan terjebak di situ, terpenjara. Makanya sebenarnya kalau ngomongin soal ujian, sometimes ujian itu bukan sesuatu yang kayak menyusahkan gitu. Tapi kadang-kadang ujian manusia adalah dikasih power yang besar juga gitu. Kalau kamu lihat orang-orang yang mungkin sekarang itu yang di publik kelihatan punya power, coba lihat deh, mereka yang punya power, semakin besar powernya, apa mereka semakin bijak gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada manusia yang mungkin terlena sama kehidupan, hal-hal yang diberikan kayak konsepnya kayak kekuatan dan kayak power, dikasih banyak gitu, tapi dilihat apakah dia merelakan moralnya untuk si powernya itu gitu, kekuasaannya dia. Nah, manusia juga seperti itu. Ada manusia-manusia yang diberikan kekuatan-kekuatan spiritual atau kekuatan-kekuatan supernatural, ujiannya adalah kekuatannya sendiri gitu. Jadi sometimes ujian terberat dan terbesar manusia bukan dari luar, bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Itu ngomongin soal ego, desire, ngomongin soal nafsu, ngomongin soal ambisi yang tidak berdasar gitu. Jadi harus kita buat boundaries, dan jangan lupa balance antara duniawi dan spiritual itu harus balance, harus seimbang. Kita ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri itu harus seimbang semuanya. What will happen in 3 months?
the King of Wands, the Queen of Crystal, ada the Eight of Crystal, and then ada the Hangman. Oke, yang aku lihat jelas di sini, sebenarnya banyak banget dari kalian yang mungkin akan terpanggil untuk bertemu sama seseorang yang akan memicu kalian jadi lebih baik, gitu. Ada banyak banget dari kalian yang mungkin menolak, gitu, koneksi tersebut. Cuman di sini disarankan untuk terima. Segala macam ujian dalam hidup kita itu ada reason-nya, ada alasannya. Nah, di depan sana kemungkinan beberapa dari kalian, terutama untuk kalian mungkin agak bimbang soal percintaan, kamu akan berhadapan sama seseorang yang totally different. Sangat berbeda sama diri kamu, berbeda dari latar belakang, berbeda dari status, berbeda dari status sosial, berbeda dari prinsip, berbeda dari moral gitu. Ini bukan sebuah bukan sebuah hal yang harus ditakuti gitu. Karena balik lagi, dia hadir dalam hidup kamu untuk membantu kamu lebih berkembang lagi, lebih tahu potensi diri seperti apa gitu. Jadi yang aku lihat, kemungkinan besar ada koneksi atau ada relationship yang basicnya itu dari perkembangan spiritual juga. Jadi dia juga memicu perkembangan spiritual kamu. Yang aku lihat dari energi The Hangman, ini you get a lot of insight, you get a lot of message dari semesta. Beberapa dari kalian mungkin akan langsung dari saat kamu meditasi atau dari sedang berserah diri kamu dapat ilham, ibaratkan. Nah, dari energi The Hangman sendiri, ini keadaan yang bisa dibilang pasrah, tapi bukan pasrah yang give up. Ngerti kan? Kayak kita pasrah menyerahkan semua sama yang di atas gitu. Nah, akhir dari sini, kamu sebenarnya dikasih tanda-tanda gitu. Jelas banget. Nah, tanda-tandanya bisa dikirim oleh seseorang, bisa dikirim secara langsung oleh spirit guide kamu gitu, untuk ngebantu kamu membebaskan diri dari ilusi yang tadi aku bilang itu. Nah, energi The King of Wands, untuk kalian yang maskulin, tantangan terbesar kamu adalah your own ego, ego kamu sendiri. Jadi kalau aku lihat di sini, power akan semakin besar, kedudukan akan semakin bagus, your money akan lebih baik lagi gitu, kemampuan finansial kamu akan semakin baik lagi, terutama untuk kalian yang mungkin bekerja, ini status pekerjaannya juga akan lebih meningkat lagi gitu. Dibarengin sama tadi, duniawi itu harus dibarengin sama spiritual juga. Moral, spirituality juga harus kuat agar tidak terlena gitu. Karena yang datang itu cukup banyak dan kadang-kadang bisa bertubi-tubi gitu. Orang yang nggak bisa untuk controlling nafsunya, tidak mampu untuk mengontrolling ambisinya dia akan ngerasa tidak puas padahal banyak rezeki yang datang gitu. Nah, yang aku lihat, untuk kalian yang maskulin juga akan dipertemukan sama sosok orang yang bisa menandingi diri kamu gitu, akan bisa menstimulasi pikiran kamu sendiri, ngobrol akan lebih enak lagi, atau bahkan memacu kamu akan jadi lebih pintar lagi. Untuk kalian yang feminine, yang aku lihat adalah power yang cukup besar. Beberapa dari kalian mungkin akan lebih menarik diri dari social life kalian atau bahkan dari orang-orang sekitar untuk bisa kayak mengasah gitu. Ibaratkan kayak pedang, ini pedangnya tajam banget gitu. Jadi pemikiran, pola pikir, cara berkomunikasi, kalian akan lebih straight to the point. Bahkan lebih kayak kadang-kadang suka tidak difilter gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, kemampuan berpikir akan semakin kuat lagi, akan semakin jernih lagi. Cara kamu memandang dunia pun akan semakin jernih lagi. Di 3 bulan ke depan yang terjadi di dalam hidup kamu, terutama yang feminin, adalah kamu akan lebih pintar di karir. Gitu. Jadi akan banyak peluang dan kamu ngambil peluang tersebut dan akan menaikkan kedudukan kamu di karir gitu. Nah, untuk in your love life di sini ada titik jenuh kalau aku lihat. Untuk kalian yang feminine, titik jenuhnya mungkin kayak kamu butuh something more, kamu butuh sesuatu yang lebih passionate lagi. Mungkin dari kemarin karena intuisinya udah kuat, kamu udah bisa nebak kayak gimana. So aku bakalan lihat the bottom of the deck. Di sini ada the Three of Stars. Belajar untuk bekerja sama sekitaran kamu gitu. Biarkan orang lain membantu dirimu. Kadang-kadang terbiasa untuk sendiri, jadinya saat orang lain ngebantu kita tuh mungkin gengsi, atau mungkin karena ngerasa kayak kamu bisa sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Jadi akhirnya kayak ngeblok diri kamu dari rezeki gitu. Orang ngebantu kita tuh bagian dari rezeki loh.
Jadi terima. Yang akan terjadi, what will happen in 3 months? Dan di sini ada books akan lebih pintar lagi yang tadi aku bilang, terutama untuk di karir ya. Jadi kayak kamu dapetin knowledge atau pengetahuan yang mungkin nggak orang lain tahu yang ada di bidangmu. Contoh kamu di bidang apa ya? Let's say kamu di bidang finance gitu. And then kamu dapat knowledge atau pengetahuan yang ngebuat diri kamu itu lebih dari orang lain gitu. Jadi ini kemampuan untuk bisa mengembangkan sayap kamu di karir karena kepintaran diri kamu sendiri. And then dari the book sendiri untuk kalian yang planning buat bekerja sambil belajar, bekerja sambil kuliah, atau bekerja sambil nambah ilmu, ini ada peluangnya. Untuk kalian yang mungkin masih sekolah, ini beberapa dari kalian mungkin akan planning buat kuliah di luar negeri atau ngambil kuliah lanjutan gitu. Travel, perjalanan, aku nanti bakalan spesifik beberapa dari kalian karena perjalanannya mungkin balik ke rumah gitu, atau bahkan mungkin kalian tinggal di luar negeri atau di luar kota, balik lagi ke kampung halaman kamu. Cuman kalau aku lihat di sini ini bagian buat leisure ya, bagian buat untuk having fun, karena if you see di sini ini during summer biasanya travelingnya, dan di sini ada sunflower, ibaratkan kayak tempat yang bagi kamu hangat, tempat yang bagi kamu itu menyenangkan gitu. Jadi memang jalan-jalannya untuk sesuatu yang menyenangkan. Aku bakalan validasi dari sini what will happen in 3 months ahead. Untuk kalian yang pengen dibuatkan secara pick a card, kamu tinggal komen yang di bawah. Oke, ada passion yang muncul, ada gairah yang muncul. Ini mungkin beberapa dari kalian di industri kreatif, bahkan lebih kreatif lagi. But the Ace of Wands, kalau ngomongin soal apa yang akan terjadi, ini peluang kerja, peluang untuk menunjukkan bakat, peluang untuk kayak menaikkan level karir gitu. Pokoknya konsepnya peluang yang menyenangkan gitu. Ace of Wands juga ini surprise. Jadi kalau Ace of Wands itu sesuatu yang mengejutkan, tapi menyenangkan kejutannya. And then di sini ada the Tower, surprise. Suddenly changing kehidupannya. And 3 months. Untuk kalian yang terbiasa untuk di situ-situ aja, nanti ada peluang untuk exploring tempat baru. Saran dari aku, kalau misalnya ada kesempatan buat liburan, ambil waktu tersebut. Beberapa dari kalian mungkin akan ketemu someone special, beberapa dari kalian mungkin akan lebih refresh lagi gitu untuk berkarya gitu. Karena kalau aku lihat di sini di 3 bulan ke depan, kamu akan punya peningkatan skill kreativitas dan akhirnya itu akan menunjang bisa di karir, di finansial juga. Cuman ini karena kebanyakan orang-orang kalau biasanya kebanyakan ide, kebanyakan planning, tapi tidak dieksekusi, akhirnya ngerasa useless gitu. Akhirnya punya rasa insecurity yang muncul. Padahal it's okay, it's fine. Kamu tidak perlu berkompetisi sama orang lain, kamu punya keunikan kamu sendiri gitu. Tapi karena kebanyakan idenya tidak dijalanin atau tidak ada action apa-apa dari segala apapun yang kamu inginkan, jatuhnya akhirnya membandingkan diri sama orang lain gitu. Mungkin di bidang yang sama. Nah, itu yang akhirnya ngeblok sebuah kebahagiaan. Padahal it's fine, it's okay, gak ada masalah. Dari yang aku lihat, the 5 of Cups, sudah waktunya untuk tidak terfokus sama hal yang udah harus di let go, dilepas. Dan dari energi dan Nine of Swords, kekhawatiran kamu itu cuma ilusi doang gitu. Cuma itu sesuatu yang tidak nyata. Padahal nggak ada apa-apa gitu, nggak ada masalah apa-apa. Tapi kadang-kadang kamu memanifestasikan ketakutan tersebut, jadinya nggak ngelihat blessingnya, nggak ngelihat anugerahnya, nggak ngelihat kebahagiaannya. Contoh kamu worry, kamu pebisnis, kamu punya kekhawatiran bisnis kamu nggak laku, contohnya kayak gitu. Kekhawatiran itu muncul terus dan kamu fokusnya ke kekhawatiran tersebut. Tapi padahal laku-laku aja, tapi nggak dilihat, nggak dirasakan, tetap merasa kurang gitu. Karena fokusnya ke hal yang negatif. Padahal kalau misalnya dilihat-lihat, oke, fine-fine aja ternyata gitu. Bahkan kamu akan selalu dapat guidance-nya di sini. Disarankan untuk melihat something bright in your life. Jadi kehidupan kamu pasti ada sesuatu yang cerah, bahagia, difokusin ke situ. Dan dari energi The Magician sendiri ini manifestasi. Jadi di 3 bulan ke depan,
ada sesuatu yang kamu manifestasikan, ini bisa tempat tinggal, renovasi rumah, transformasi fisik, transformasi dari luar kalau aku lihat. Terus juga ini bisa yang kamu manifestasikan di karir atau bahkan tadi skill-skill kamu gitu. Jadi yang mungkin tadinya average, yang tadinya kamu anggap biasa-biasa saja, ternyata kamu menemukan sisi spesial kamu gitu. So aku bakalan lihat ke this is message from spirit guide ya. What will helping you? Yang aku lihat di sini banyak sekali energi fire sebenarnya. Ada Aries, Leo, Sagittarius, strong di Pisces. Kamu very sensitive person dan harus pintar-pintar untuk mencurahkan emosi. Seraphis Bay, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Kamu percaya sama diri kamu sendiri, menjalani kehidupan secara jujur, sejujur-jujurnya, sekamu-kamunya, ibaratkan seotentiknya diri kamu akan semakin bersinar. Aries Cosmic Getaway, kamu punya pikiran yang sangat magnetik gitu. Jadi pikirkan segala sesuatu yang happy, yang bahagia agar kamu menarik itu. Di sini ada Krishna Devotion. Kamu akan dapetin spiritual guidance, arahan secara spiritual. Jadi nanti komitmen kamu secara mungkin agama spiritual kamu akan dites. Tadi yang aku bilang tesnya. Tesnya itu bukan hanya kayak sesuatu yang buruk-buruk jadi masalah kehidupan, enggak. Sometimes tesnya itu adalah sesuatu yang menggiurkan, menggairahkan gitu. Atau sesuatu hal yang akan sebenarnya kayak ngerusak moral dikit-dikit. Jadi hati-hati. Di sini Paul Definition, experiencing grace, share your gift with grace. Jadi sharing apa yang kamu punya secara tulus, secara penuh dengan cinta kasih, agar kamu bisa menginspirasi orang-orang. So, aku bakalan lihat what will helping you. Clear your energy field. Jangan lupa bersih-bersih energi kamu. Contoh misal kamu bisa ketemu sama orang-orang, coba dibersih-bersih. Jadi bersih-bersihin energi. Bisa dengan meditasi, bisa dengan memvisualisasikan diri kamu kayak ngebersihin aja gitu. Atau bahkan kayak bersih-bersih di rumah. It's help juga. Itu bakal ngebantu juga. Grounding. Ini disuruh untuk banyak meditasi, lebih banyak kontemplasi, bercermin, dan connect with nature. Jadi grounding itu seperti sebuah teknik untuk lebih mindful aja sama keadaan kamu sekarang. Jadi lebih fokus sama momen-momen yang saat ini. So aku juga bakalan lihat this is message for you. Person, Aries, Leo, Sagittarius, and then I see Libra, Gemini, Aquarius. Kamu bakalan sering lihat simbol-simbol buku, pena, pulpen, rainbows, jam. Terus di sini juga ada sunflowers, sun, music, atau bahkan kayak alat-alat musik. Your body deserve love. Kamu juga mungkin akan lihat simbol-simbol seperti bunga mawar. Badan kamu deserve cinta dari dirimu. The moon manifest, ini konsep rebirth, bertransformasi. Dan kalau aku lihat, intuisi akan semakin kencang di 3 bulan ke depan. And then hope growth, ini konsep sukses dan kekayaan. Jadi finansial, karir ini cukup diprotek. And green color itu bisa jadi warna beruntung, untuk warna keberuntungan untuk dirimu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa post wedding, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!